sini kami akan mempresentasikan hasil riset kami tentang penghargaan terhadap prestasi sebagai implementasi pendidikan berkarakter pada mahasiswa baru Fakultas Psikologi. Yang pertama, saya jelaskan terkait penghargaan prestasi. Ya, sekarang ini banyak banget kayak fenomena-fenomena yang anak yang kurang menghargai prestasi, padahal prestasi itu salah satu faktor pendukung untuk kemajuan, ya, indikator kemajuan dari kemajuan sumber daya manusia. Tapi belakangan ini kayak banyak banget yang menyepelekan prestasi untuk keberlangsungan mendatang. Ya, sayang banget lah intinya. Yaitu landasan kami untuk sebagai dasar buat penelitian yang kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih presenter sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Nana Sujana dan Ibrahim dalam buku Margareta tahun 2013 mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang, di mana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Mini riset karakter menghargai prestasi ini mendapatkan 32 responden dengan 14 pertanyaan atau item, dengan rata-rata responden berusia 18,5 tahun. Dari hasil analisis data ini menunjukkan bahwa mini riset mendapatkan 32 responden dengan rentang usia rata-rata 18,5 tahun. Responden mini riset ini dijawab sebanyak 78,1% oleh perempuan dan 21,9% oleh laki-laki. Baik, selanjutnya terdapat 14 item yang ditanyakan. Yang pertama, menyimpulkan bahwa terdapat 50% responden yang selalu melakukan tugas individu dengan baik dan tepat waktu. Kemudian yang kedua, hanya ada 40,6% yang mengerjakan tugas kelompok tanpa kendala. Kemudian yang ketiga, ketika ditanyakan tentang persiapan sebelum ujian, sebanyak 43,8% responden menjawab jarang belajar ketika hendak ujian, dan 25% responden mengaku tidak belajar sama sekali ketika akan ujian. Selanjutnya, sebanyak 37,5% responden percaya bahwa dari belajar dapat memudahkan ketika mengerjakan ujian, dan hanya 6,3% responden tidak mengakui bahwa belajar dapat memudahkan kita saat mengerjakan ujian. Selanjutnya nomor 5, pada item penghargaan, lebih dari 45% responden puas dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian sebanyak 65,6% responden mengaku sering mengerjakan tugasnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kemudian sebanyak 46,9% responden mengaku akan tetap berangkat ke sekolah atau kampus meskipun banyak tugas yang menumpuk. Yang terakhir, pada subjek kepercayaan diri, 53,1% responden menyatakan sering percaya diri ketika mengerjakan ujian atau tugas tanpa melihat hasil pekerjaan orang lain. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, saya Dwiki Putra Arianto, NIM 211. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai item yang ditanyakan pada mini riset kali ini. Yang poin 9, 50% responden juga mengakui bahwa merasa puas dengan hasil dari tugas atau ujian yang dikerjakan sendiri tanpa melihat atau dibantu oleh orang lain. Yang ke-10, ada 43,8% responden yang mengakui tidak tenang ketika belum selesai mengerjakan tugasnya. 11, dari 100% responden, sebanyak 68% mengakui selalu mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan, dan hanya 25% responden yang jarang mengumpulkan tugas di luar waktu yang telah ditentukan.
Yang ke-12, dari 32 responden, hanya ada 4 responden yang jarang mengerjakan tugas jauh hari dari sebelum waktu pengumpulan tugas yang telah ditentukan. Yang 13, 37,5% responden merasa tidak senang dan nyaman ketika hasil ujian mendapatkan nilai jelek atau di bawah rata-rata. Yang ke-14, terdapat 46,9% responden yang merasa khawatir dengan masa depannya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang kami lakukan dalam mini riset kali ini, yaitu dengan mengumpulkan data, dengan membagikan kuesioner online Google Form, kemudian kami melakukan klasifikasi, analisis data atau pengolahan data, dan membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran sebuah keadaan secara objektif menjadi sebuah deskripsi. Margareta pada tahun 2013 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator-indikator variabel penelitian sehingga diperoleh gambaran di antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan menurut Kasiram pada tahun 2008, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sedang diteliti. Baik, selanjutnya adalah saya akan memaparkan materi tentang dari penelitian mini riset ini. Saya Muhammad Fakhirullah dengan NIM 198. Pada penelitian ini kami menggunakan penelitian deskriptif, yang dimana Margareta pada tahun 2013 mengatakan bahwa penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif adalah menggunakan atau menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat satu kesimpulan. Jadi dalam penelitian deskriptif ini hasil penelitian diperoleh dari hasil perhitungan indikator-indikator variabel, yaitu indikator variabel penelitian kemudian dipaparkan secara tertulis oleh penulis. Selanjutnya, pada penelitian mini riset yang kelompok kami lakukan, kami melakukan dengan mengambil data dari subjek yang sesuai dengan objek penelitian, yaitu karakter menghargai prestasi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Fakultas Psikologi angkatan tahun 2020. Menurut Mariadi dan kawan-kawan dalam Anggraini tahun 2016 mengatakan bahwa objek penelitian merupakan variabel yang diteliti baik berupa peristiwa, tingkah laku, aktivitas, atau gejala-gejala sosial lainnya. Subjek dari penelitian ini merupakan subjek yang mengerti dan mampu memberikan informasi kepada penulis dalam mengembangkan penelitiannya. Subjek penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2020 pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam penelitian ini melibatkan 32 responden, sedangkan objek penelitian ini adalah karakter menghargai prestasi pada Fakultas Psikologi angkatan 2020 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Tema dari penelitian ini dijawab sebanyak 78,1% oleh perempuan dan sisanya 21,9% oleh laki-laki. Langkah-langkah yang dilakukan dengan penyusunan ini yaitu membagikan kuesioner dengan cara online menggunakan bentuk Google Form. Yang selanjutnya ada klasifikasi, analisis atau pengolahan data, dan membuat kesimpulan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.